Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Rabu 22 Juni 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema menerima kebaikannya ketika tidak layak. Sebagai orang percaya, seringkali kita hanya mensyukuri dan mengakui segala berkat Tuhan dalam hal yang bersifat fisik atau materi saja, baik kesehatan, pekerjaan, rumah, uang, dan lain-lain. Kita sering mengabaikan kasih karunia pembebasan dari kuasa dosa oleh pengorbanan Yesus yang mengalahkan maut. Bahkan kita menganggapnya sebagai take for granted atau sesuatu yang sudah semestinya diterima. Disinilah kita diajak untuk merenung. Paulus menggambarkan keadaan manusia di luar Kristus dengan mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ungkapan ini menunjukkan keadaan yang benar-benar serius. Istilah mati menunjukkan keadaan tidak berdaya, bukan hanya pingsan atau lemah. Semua manusia tidak berdaya. Keadaan ini nanti akan disebutkan lagi di ayat 5b. Karena itu pada ayat 4-5 ditegaskan bahwa Allah tidak membiarkan manusia berdosa, tetap berada dalam keadaan tidak berdaya. Allah berinisiatif untuk memberikan solusi. Itulah cara kerja Allah. Motivasi di balik karya ilahi ini bukan karena kebaikan manusia, bukan pada jasa atau talenta manusia. Ayat 4 dengan tegas mengatakan, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Demikianlah kita meyakini alasan Allah berkarya dalam menyelamatkan umat-Nya saat tidak berdaya. Ditambah lagi dengan begitu kuatnya kuasa dosa yang menawarkan kenikmatan duniawi, semakin membuat kita seringkali sulit untuk melepaskan diri dari perangkap godaan. Inilah yang harus kita sadari, kemudian juga akui bagaimana kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita saat ini melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mari mensyukuri kasih karunia Tuhan yang bukan hanya memberikan kita kebutuhan jasmani. Kasih karunia Tuhan Yesus terlebih telah melayakkan kita, orang-orang yang tidak layak, dan memampukan untuk teguh serta kuat melawan setiap godaan. Doa pagi ini, syukur kepada Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus yang melayakkan, memberkati, dan meneguhkan kami dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan pagi ini.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.